ketika mereka berada di dunia, mereka mempersiapkan diri dari ilmu dan amalnya untuk bangkit taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah. Mengapa? Karena Allah menginginkan rahmatnya itu hadir pada mereka, dan mereka itu selalu cenderung untuk melakukan suatu tindakan kebaikan-kebaikan dari ilmu dan amal solehnya tadi, dari ilmu dan imannya tadi yang digunakan dalam amal soleh. Maka itulah disebut muhsin, orang-orang yang berbuat baik dari ilmu dan amalnya, maka rahmat Allah datang kepada dia. Nah, kita pengen begitu, saudara. Jadi manusia yang beriman berilmu akan disampaikan oleh Allah ke surga manakala dia mampu mengamalkan ilmu dan imannya secara benar. Rahmat Allah datang kepada dia. Orang yang mengamalkan ilmu dan iman, maka disebut orang-orang yang baik, orang-orang yang muhsin. Kalau dalam bahasa Quran disebut apa? Al-muhsinin. Mengapa sampai demikian? Karena rahmat Allah nanti bakal hadir kepada orang-orang yang muhsin tadi. Rahmat Allah bakal hadir pada orang-orang yang muhsin. Li'anna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Tuh rahmat, saudara. Ya, rahmat. Ada yang namanya rahmat nggak di sini? Ada ya? Nggak ada namanya rahmat? Nggak ada. Jadi kalau pengen dapat rahmat itu banyak-banyak berbuat baik. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah, saudara ya. Allah tuh kalau udah ngasih sama kita nggak tanggung-tanggung, Pak. Ya, ngasih sama kita. Bahkan kalau Allah udah turunkan rahmatnya, Masya Allah. Makanya kita beruntung kalau udah dikasih rahmat. Makanya orang yang diberi rahmat itu diunggulkan nama Allah. Diunggulkan. Cuman kadang-kadang antum diberi rahmat nggak mau, kadang-kadang ada juga yang mau, tapi ada juga yang nggak mau. Kalau antum mau nggak dikasih rahmat? Oh ya, mau diberi rahmat? Mau didatangkan rahmat? Mau. Jawaban antum bagus nih. Tapi ketika kita nanti sebut dalam bahasa, antum takut di situ, ya. Padahal sebenarnya itu rahmat, ya. Rahmat itu kan diambil dari kata rohima. Rohima yarhamu rahman, fahuwa rahimun. Wazaka marhumun, isim maf'ul, objek penderita. Artinya kata rahima yarhamu rahman fahuwa rahimun. Rahimun isim fa'il, yang memberikan rahmat itu ar-rahim. Rahim yang memberi rahmat. Rahim ismu tafdil, bentuknya mubalaghah, ya, yang mengartikan sangat di situ. Kalau kalimat rahim itu isimnya bentuknya mubalaghah, dia juga masuk kategori fa'il, tapi bentuknya mubalaghah yang menunjukkan sangat, tafdil. Jadi kalimat rahim fa'il, rahim fa'il, bentuk mubalaghah. Bentuk mubalaghah yang artinya maha penyayang. Kalau rahim itu bagi Allah saja. Tapi kalau rahim umum. Kita juga bisa masuk kategori rahim, pemberi kasih sayang, bisa rahim. Tapi kalau rahim hanya untuk Allah, sifat Allah yang maha memberi kasih sayang atau maha menyayangi, itu rahim. Hanya ada bacaan bismillahirrahmanirrahim, itu sifat Allah semua. Nah, sekarang orang yang diberi rahmat itu namanya siapa? Isim maf'ul. Isim maf'ul itu dalam bahasa Arab disebut marhumun. Marhum yang diberi rahmat. Karena ini masih nakiroh, bersifat umum, maka dikhususkan taruh alif lam jadi isim ma'rifat. Isim ma'rifat bentuknya isim maf'ul. Maka artinya kalau marhum berbentuk nakirah masih umum, dikhususkan pakai alif lam jadi al-marhum. Al-marhum adalah orang yang khusus diberi rahmat.
orang yang khusus diberi rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi kalau antum diberi rahmat, namanya almarhum. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau antum diberi rahmat, namanya kalau antum diberi rahmat, namanya almarhum. Pertanyaan saya, maukah Anda jadi almarhum? Tadi katanya mau, gimana sih? Ini nih antum nih kadang-kadang nih. Iya, antum tuh jadi orang diberi rahmat, mau nggak? Mau kan? Antum itu jadi orang almarhum, mau nggak? Kan dia juga, artinya kan dia juga, betul nggak? Kalau almarhum itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab almarhum artinya apa? Orang yang diberi rahmat. Saya tanya, orang yang diberi rahmat namanya almarhum. Antum mau nggak diberi rahmat? Oh, antum mau nggak jadi almarhum? Tuh, ente ditanya. Tuh, ente. Nih makanya nih lagi ngaji, nih lagi dilurusin sama pengajian nih, sama taklim, biar ente tahu ilmunya, paham? Iya, biar tahu ilmunya dari ngaji begini. Jadi kalau antum mau diberi rahmat, bilangnya mau, tapi jadi almarhum nggak mau, itu rahmat Allah ditarik lagi ntar, ditarik lagi. Allah nggak bakal kasih rahmat sama antum kalau antum nggak mau jadi almarhum. Ya mau. Saya tanya lagi, mau jadi almarhum? Kompak. Mau jadi almarhum? Alhamdulillah, malam ini semuanya jadi almarhum. Nah, jadi gini saudara ya, ini biar dapat ilmunya, pulang nanti nggak bingung lagi. Jadi dia juga sebenarnya ya. Almarhum itu jangan ditakutkan. Almarhum itu gelar tertinggi dari Allah untuk orang-orang beriman. Itu almarhum. Almarhum kenapa banyak ditakutin orang? Emangnya gue udah mati? Kata dia begitu ya. Ya menurut dia almarhum itu khusus yang mati saja. Padahal bukan. Belum tentu yang mati juga jadi almarhum, belum tentu. Betul? Belum tentu. Jadi almarhum itu dibagi 3 kata ulama-ulama kita. Bagaimana tuh? Pertama, almarhum artinya orang yang diberi rahmat, yang disayang sama Allah. Ketika dia dikasih sayang Allah di dunia, maka jadilah dia almarhum fid dunia. Tuh. Antum sekarang di dunia, Allah sayang sama antum, Allah kasih rahmatnya, maka antum jadi almarhum fid dunia. Tuh. Terus ketika di dalam kubur, Allah sayang sama antum, kubur antum diberi rahmat sama Allah, maka antum jadi almarhum fil qabri. Tuh. 2. Yang ketiga, nanti di akhirat, di saat kita dihisab semua, Allah sayang sama antum, antum dikasih rahmat, antum namanya almarhum fil akhirah. Sekarang kita baru satu, insya Allah. Allah sayang kepada kita di dunia, maka kita menjadi almarhum fid dunia. Yang kedua belum, nanti kalau antum mati masuk yang kedua, begitu kiamat kubro, akhirat, baru masuk almarhum yang ketiga. Sekarang antum lagi jalanin insya Allah almarhum pertama di dunia dulu. Udah paham? Ya, saya tanya sekali lagi, mau jadi almarhum? Nah gitu, ngomongnya jangan takut-takut ya. Bang Romli mau? Ya, tadi nggak mau. Tadi nggak mau jadi almarhum. Ya, ya. Jadi ntar pulang nih ke rumah, bilang istri antum tuh, mah tadi udah ngaji sama kiai,
Jadi mulai saat ini mah panggil papa almarhum gitu. Iya begitu, boleh saudara. Nah jadi itu saudara gelar tertinggi, makanya jangan sampai ditakutin ya orang yang diberi rahmat gitu. Nah rahmat Allah itu luas ya, rahmat Allah itu luas. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.